sore teman-teman PSU Learning Academy, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan. Selamat datang kembali di training kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyalakan kamera, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan informasi yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan lebih unggul. Baik, hari ini program pembelajaran kita dengan topik teamwork, dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai self-directed teamwork. Dan baiklah, sebelum kita lanjut, mungkin di sini ada teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSWIS Learning Academy. PSWIS Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dan yang terkumpul dari peserta akan kita donasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah alternatif jalanan atau sekolah saja. Dan PSWIS ini terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk sesama, menginspirasi untuk semua. Acara ini disupport oleh Energi dan sekolah saja. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi dan kepada teman-teman PSWIS Learning Academy berkenan untuk melakukan donasi dapat ke rekening yang sudah kami sampaikan di dalam chat box, dan pada chat box juga teman-teman sudah ada link untuk registrasi ulang untuk mendapatkan sertifikat yang nantinya teman-teman terima setelah mengikuti pelatihan. Jadi jangan lupa untuk registrasi ulang ya teman-teman. Baik, selagi semuanya bersemangat, kita capture terlebih dahulu momen ini dengan berfoto bersama. Boleh untuk menyalakan kamera sambil melambaikan tangan. Nah, sudah siap? Saya hitung 1, 2, 3. Baik, untuk di halaman kedua, boleh membuka kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, kami akan memperkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Bapak Lihan. Beliau Farmer Lecturer and Associate Research di Universitas Bina Nusantara di tahun 2002 sampai dengan 2005. Beliau juga selaku IT Development di various company di tahun 2006 hingga 2018, Business Analyst, System Analyst di Consulting Company di Singapura di tahun 2008. Beliau juga IT Development Head di IT Consultant Firm di tahun 2018 hingga 2020. Beliau juga selaku trainer di Talent HRM di tahun 2019 hingga saat ini, dan Chief Technology Officer di Talent HRM di tahun 2018 hingga saat ini. Dan langsung saja kita sapa, halo Pak Li, bagaimana kabarnya? Halo, iya, halo, selamat sore semua. Sore Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Pak Li untuk menyampaikan materi mengenai self-directed teamwork. Silakan Pak Li. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat sore semuanya. Semoga masih semangat ya. Oke. Maaf Pak, suaranya kecil Pak. Suaranya kecil sekali ya? Ya, baru Pak. Bentar. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah oke ya. Oh, berarti harus agak dekat ke mic-nya berarti. Oke. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Jadi semoga masih semangat gitu ya. Saya berharap kalau bisa semuanya kameranya dinyalakan supaya saya bisa lihat ekspresi Bapak Ibu sekalian. Oke, sip. Oke, Pak Nugroho, thank you. Semangat. Oke, jadi gini, materi kita hari ini sebenarnya sudah banyak banget sekali yang bicarakan gitu ya, tentang teamwork gitu ya. Oke, jadi saya di sini akan lebih senang jika Bapak Ibu sekalian itu lebih banyak bertanya gitu ya, karena saya ini praktisi gitu ya. Jadinya kalau Bapak Ibu punya problem di
entah di kantor, entah dalam kehidupan gitu ya, yang involve tentang masalah teamwork, silakan diajukan gitu ya. Oke, tadi sudah ada perkenalan tentang diri saya. Sekarang saya mau coba kenal Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kira-kira apa sih alasannya memilih tema ini gitu ya. Pak Nugroho tadi melambaikan tangan. Kira-kira Bapak kenapa Pak alasannya memilih tema ini gitu? Lalu harapannya apa? Silakan Pak Nugroho Perkasa. Oh, mic-nya rusak. Oke, sorry. Oke, baik-baik. Pak Bandri kalau gitu. Pak Bandri DPMD ya. Ya Bapak, selamat sore. Ya, sorry. Oh, Pak Hermansyah yang jawab. Silakan. Halo Pak, sorry. Baru ini Pak, suaranya baru kedengeran gimana Pak? Oh ya, Pak Hermansyah, kenapa Bapak memilih tema ini Pak? Lalu harapannya apa nanti setelah mengikuti ini? Oke. Ini kemarin tuh saya ada untuk yang self direct teamwork ya Pak ya. Ini sih saya untuk lebih apa namanya bangun tim ya Pak ya. Iya. Biar lebih solid lagi sih Pak, gimana caranya kita berkoordinasi lebih, mudah-mudahan sih dengan adanya ini bisa lebih baik lagi untuk membantu kerja dari timnya Pak ya gitu. Oke. Jadi supaya juga bisa lebih stabil juga ya Pak secara pekerjaan juga, pastinya akan dengan adanya kita kerjasama yang lebih solid pasti pekerjaan akan lebih mudah ya. Oke. Oke, Pak. Baik, thank you. Ibu Nurlinda, kenapa Bu alasannya dan harapannya apa Bu setelah mengikuti ini? Ibu Nurlinda Fokatea ya? Mic-nya belum nyala Bu. Oh mic. Oke, Bu Nurlinda nggak bisa ini ya? Oke. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dulu ya. Baik. Oke, berikutnya. Teamwork, katanya itu there is no I in team. Jadi itu nggak ada saya. Jadi semuanya itu adalah akumulatif ya, kumpulan gitu ya. Ini mungkin sudah sering dengar. Nah, ini kita pakai gambar yang ini agak lucu juga sebenarnya. Jadi jadi ini kalau ini teamwork ya. Yang kerja itu ini nih, satu orang ini. Ya, kerja satu orang ini, lalu ketika perusahaan perlu melakukan pemangkasan, ya ini yang dipecat gitu kan gitu ya. Yang ini semua lagi pada nonton nih ya. Tapi ini bukan definisi teamwork yang benar ya, Ibu. Oke, saya mulai dengan yang namanya kompetensi. Kenapa ya? Kok bicara teamwork tapi mulainya dengan kompetensi? Kompetensi itu apa? Keterampilan kerja yang dimiliki oleh setiap orang yang meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan standarnya, begitu ya. Nah, kompetensi Bapak Ibu sekalian itu berhubungan dengan skill yang Bapak Ibu sekalian punya, gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan, cara mengukurnya itu bisa pakai tes, self assessment, feedback dari tim, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu mengapa kita memulai dengan kompetensi? Kok mulai dengan kompetensi gitu ya? Kok ini aneh ya gitu? Nah, gini Bapak Ibu sekalian, manusia itu kalau menurut pengkelompokan yang oleh si Bloom taksonomi, itu ada 6 tingkatan. Pertama itu paling dasar sekali itu ialah mengetahui dulu. Setelah dia mengetahui, dia punya pengetahuan, setelah itu dia punya comprehensive mind, artinya dia mengerti. Dia bisa mendemonstrasikan pengetahuannya dia. Lalu yang ketiga ialah kita mengaplikasikan. Nah, yang keempat itu adalah menganalisis. Artinya
ada barang yang sudah jadi, kita bisa breakdown, gitu ya. Ada satu masalah, kita bisa breakdown. Oke. Nah, kalau sintesis ini mengkompilasi, artinya Bapak Ibu sekalian sudah bisa membuat sesuatu dengan cara menggabungkan, gitu ya. Nah, kalau evaluasi di sini, Bapak Ibu sudah bisa menilai, gitu ya. Sudah bisa mengassessment, sudah bisa membandingkan, gitu ya. Oke ya. Kenapa kita mulai dengan kompetensi? Karena gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita dalam satu tim ya, orang-orang yang punya kompetensinya itu terlalu jomplang ya Bapak Ibu, artinya ada orang-orang Bapak Ibu kumpulkan nih, orang-orang yang di levelnya analisis semua gitu ya, kompetensinya. Ini kita bicarakan kompetensi yang sama. Lalu mereka di level analisis semua, lalu ada satu orang yang di levelnya knowledge gitu ya. Yang terjadi apa? Orang-orang yang di levelnya knowledge dalam tim Bapak Ibu sekalian, itu akan merasa minder. Gitu ya. Karena dilihat loh, anggota tim yang lain itu levelnya udah senior banget nih gitu ya. Orang mereka sudah level di analisis, sudah level sintesis. Masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah. Tapi ini adalah beban pekerjaan buat nanti tim leadernya gitu ya, atau orang-orang di anggota timnya harus sadar bahwa mapping mereka itu nggak rata loh gitu ya. Anggota tim mereka itu nggak punya kompetensi dengan level yang sama. Jadi harus sadar gitu ya. Jangan yang di bawah ini nggak dipedulikan. Karena kan gini Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa milih anggota tim kita kadang-kadang gitu ya. Kalau kita bisa pilih, kita ambil yang memang level kompetensinya sama nih semuanya. Timnya jadi bagus, solid gitu ya, atau enggak di seputaran misalnya Bapak Ibu sekalian, ada orang yang analisa, ada orang yang application, ada satu orang yang mungkin di comprehension gitu ya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau ada yang jomplang sekali, itu PR nantinya gitu ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu sekalian ada yang mau tanyakan enggak? Ya, sering terjadi ya kalau kita lagi ngebangun tim, itu ada yang jomplang, ada satu yang istilahnya kalau kita bilang itu cengok gitu ya. Ini ngomongin apa sih gitu. Yang itu udah ngomonginnya udah ribet gitu ya istilahnya. Nah, mengakui bahwa Anda tidak mengetahui sesuatu itu adalah langkah pertama untuk belajar. Gitu ya. Nah, kerjasama itu adalah suatu usaha. Kita bilang teamwork ya, kalau orang Jerman bilang. Kalau kita orang Indonesia bilang kerjasama. Usaha bersama antara individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita itu melakukan kerja sama supaya produktivitas maksimal, gini Bapak Ibu ya. Kalau kita dalam satu organisasi gitu ya Bapak Ibu, itu kerja sendiri-sendiri gitu ya, tanpa kita berusaha memahami orang lain gitu ya. Itu yang terjadi ialah kita nggak mau tahu biasanya. Orang di sana punya kesulitan apa, kita nggak mau tahu gitu. Yang penting kita selesai. Itu clear gitu ya. Produktivitas bagus nggak? Standar gitu ya, tapi nggak bisa maksimal. Gitu ya. Terus kalau kita dalam satu tim itu misalnya Bapak Ibu dengan different background, different skill gitu ya, ada satu masalah yang itu mungkin satu kepala dengan 5 kepala itu hasilnya bisa beda gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu problem yang itu nggak taunya involve begitu banyak orang, kita kumpulkan orang itu, tim ini, lalu kita bisa solving problem itu sama-sama. Karena kalau hanya satu bagian saja yang mencoba solving itu nggak kelar gitu ya. Karena mungkin yang kita coba pecahkan masalahnya itu dari ujung ke ujung gitu ya. Jadi kalau ujung yang ini satu nggak diberesin, yang ujung satu lagi nggak bakal bisa pernah beres gitu ya. Nah, kolaborasi juga mendekatkan orang dan organisasi, ya, gitu ya. Membantu orang belajar satu sama lain, gitu ya. Bisa bentuk berkomunikasi, meningkatkan moral. Nah, Bapak Ibu pernah gini ya. Kalau kita bekerja di satu organisasi atau perusahaan, gitu ya. Kalau orang-orangnya dekat, gitu ya, Bapak Ibu ya, mau saling ngebantu, gitu ya, Bapak Ibu. Itu kan kita merasa lebih nyaman ya bekerja di tempat seperti itu. Artinya kalau ada apa-apa nih, saya tahu nih, saya punya temen nih,
di bagian ini, departemen ini yang dia bisa bantuin saya gitu ya. Nah, lalu tingkat retensi yang lebih tinggi artinya karena orang merasa lebih nyaman, artinya males lah pindah-pindah gitu. Kali gitu ya. Kalau bedanya cuma sedikit gitu, males pindah-pindah. Udah enak lah orang-orangnya di sini gitu ya. Kadang-kadang tuh orang seperti itu. Lalu bisa membuat kita menjadi pekerja yang lebih efisien ya, Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, saya pernah ada satu company yang itu customer service-nya di industri itu ya. Jadi nomor 1. Selalu dapat penghargaan tiap tahun. Lalu saya lihat sistemnya apa yang mereka pakai. Wah, saya udah berpikirnya, oh mungkin mereka udah punya aplikasi yang untuk merekod semua tentang kegiatan customer service mereka gitu ya. Terus saya tanya ke mereka, pakai apa? Excel, Pak. Oh, Excel ya? Iya, Pak, Excel. Tapi kalau ngelihat cara kerja tim mereka, solid, Bapak Ibu ya. Solid, semua orang itu kalau makan siang bareng gitu ya, ngobrol, ibu-ibu lah, biasa customer service gitu ya. Kalau ada masalah itu rembukan gitu ya. Mereka cuma pakai Excel, teknologinya rendah gitu ya, tapi solid banget tim mereka gitu ya. Jadi kalau ada satu masalah, semua orang harus tahu supaya nanti kalau ketemu itu lagi bisa solving gitu ya. Nah, produktivitas maksimal. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi ini ada ciri orang yang enak diajak kerja sama. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian belum punya kira-kira ciri-ciri ini, coba ya diperbaiki. Gitu. Rendah hati, ya sabar gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita nggak boleh berpikiran sempit bahwa kita ini cuma, saya mah bakal jadi staff lah gitu ya. Saya mah cuma bakalan ngebantuin orang doang lah, nggak boleh gitu ya. Someday Bapak Ibu sekalian itu akan jadi pemimpin. Entah paling minimal itu pemimpin di keluarga kalau yang suami itu ya. Kalau ibu itu nanti memimpin anak-anaknya gitu ya. Jadi itu semua tuh kerja sama tim juga. So, orang yang enak nah, jadi kita juga nggak boleh punya ego kita sendiri. Menghadapi semua. Gimana Pak Ibu? Oh, sorry. Nah, jadi Kue kayak nopisano. Oke, roaming saya Pak. Oke, lalu rela berkorban, mau bertanggung jawab gitu ya, inisiatif. Nah, inisiatif ini Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Ini kata yang kayaknya simple gitu ya. Tapi kalau kita punya anggota tim yang itu inisiatifnya bagus gitu ya. Sebenarnya orang kalau bekerja ya Bapak Ibu ya. Itu kalau punya inisiatifnya bagus, mau dia jadi anggota tim, dia kerja sendiri, itu pasti bakalan karirnya sukses gitu ya. Dia punya inisiatif. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya cerita ya. Saya itu tipikal orang yang nggak suka email-emailan, apalagi telepon-teleponan gitu ya, atau chatting-chattingan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saya di kantor ada masalah gitu, ada isu gitu ya, nggak bilang masalah, ke departemen lain, saya lebih suka datang ke mejanya dia, saya ngobrol langsung gitu ya. Karena isu yang tektokan di email, di telepon itu, ya kalau bisa pakai telepon gitu ya. Tapi saya lebih senang ketemu orangnya. Itu tektokan di email yang bisa berjam-jam, itu 1-2 menit sebenarnya selesai gitu ya. Dan saya lebih dekat ke orang itu gitu ya. Jadi itu sebabnya jadi kayak saya lebih banyak dikenal sama orang departemen lain gitu ya misalnya. Gitu ya. Karena kalau kita ketemu langsung Bapak Ibu, kita bisa lihat mimik mukanya, dia ngerti apa enggak apa yang kita bicarakan gitu ya. Kadang-kadang dengan gesture kita aja itu udah bisa ketahuan gitu ya. Maksud kita itu apa gitu. Oke. Sikap positif, berkomitmen, menghargai perbedaan. Nah, menghargai perbedaan ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam tim itu pasti ada perbedaan gitu ya. Itu nggak mungkin enggak gitu ya. Nanti kita ada namanya manajemen konflik. Nah, yang tidak bisa enak diajak kerja sama itu merasa paling benar. Nah, ini boleh sebenarnya merasa paling benar kalau namanya benar. Misalnya, oh si Pak benar ya, oh iya pantesan dia selalu benar gitu kan. Nah, itu boleh kalau namanya emang benar gitu. Nah, tidak patuh pada kesepakatan, tidak memperhatikan bawa-bawa masalah pribadi. Nah, ini sudah orang yang tidak bisa diajak jadi anggota tim ya Bapak Ibu ya, mendominasi,
Bahkan terlalu pasif pun ini suatu hal yang kurang begitu bagus gitu dalam anggota tim kalau kita sampai bisa punya seperti ini gitu ya. Oke, ini pertanyaannya langsung dijawab apa gimana? Tadi sudah ada yang bertanya di kolom chatbox. Oh iya, ini kalau ada yang bertanya gimana? Dari Ibu Esther Yuni, kalau proyeknya udah mau jalan, tapi timnya masih belum memenuhi kompetensi, gimana step paling baiknya, Pak? Kalau proyeknya udah jalan, tapi timnya masih belum bisa memenuhi kompetensi. Iya, betul, mungkin kompetensi, Pak. Ini pertanyaannya serba salah ini. Ya, sebisa mungkin kompetensinya terpenuhi gitu ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau proyeknya udah mau jalan tapi timnya masih belum bisa memenuhi kompetensi. Ini kalau kompetensinya itu memang diperlukan sekali supaya tim itu bisa kerja, mau nggak mau kan harus ya. Kalau memang bisa diparalelkan, paralelkan gitu ya. Tapi kalau memangnya harus menunggu, minta diskresi ya sama atasan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu mau nggak mau. Kalau misalnya gini Bapak Ibu, kita punya tim nih, ya misalnya ya kayak saya di IT gitu ya. Ada satu kompetensi yang security, yang itu paling penting itu. Dan orang dalam timnya itu nggak punya kompetensi itu. Kalau proyeknya udah mau jalan masih bisa paralelkan gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa diparalelkan, mau nggak mau harus minta diskresi, minta waktu gitu ya. Karena tergantung juga kalau kompetensinya itu sangat-sangat urgently penting, mau nggak mau kita harus ngelakuin itu. Jadi nggak ada jawaban yang pasti untuk semua case ya, Bapak Ibu ya. Kalau bisa diparalelkan, kalau memang udah mentok dan itu sangat urgently penting kompetensi itu, dan itu berbahaya, mempunyai risk yang sangat tinggi, mau nggak mau kita minta diskresi, minta waktu gitu ya. Karena kayak begini tuh case by case ya Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, berikutnya. Sorry, suaranya Zoom. Oh, sorry, suaranya hilang ya? Ya. Maaf, sorry. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Rafita. Iya. Bagaimana jika partner kita merasa paling benar dan tidak mau kalah bicara, apalagi ada yang melindungi Pak? Bagaimana cara partner kita merasa paling benar, tidak mau kalah bicara, apalagi ada yang nge-backup ya, ngelindungin gitu ya. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, kita pada dasar gini Bapak Ibu ya, saya mau kasih tahu gini, kita nggak bisa ngerubah orang, dan kita nggak bisa ngerubah kondisi. Yang kita bisa lakukan cuma berusaha. Gitu ya. Kalau ada partner kita yang merasa paling benar, ya kita kasih argumentasi, tapi dengan cara-cara yang baik ya. Sebenarnya gitu. Kalau dia nggak mau, karena gini, ada orang yang memang nggak mau kalah bicaranya, ngomong terus gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini ya. Saya mau kasih contoh gini aja. Saya pernah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya sedang di satu perusahaan gitu ya. Saya sedang bekerja gitu. Saya itu di level saya itu paling level supervisor lah gitu ya. Nah, suatu saat saya diundang gitu ya, diundang meeting ya. Terus saya tanyakan ke head departemen saya tanya, Pak, ini undangan meeting apa? Ini orang IT diundang meeting sama managing director yang baru, dia bilang, operasional. Dia mau ngadain yang namanya program dia lah katanya, dia bilang, karena mungkin dia baru managing director yang baru gitu ya, dia mau ngadain program dia sendiri. Nah Bapak Ibu, ini contoh yang berhubungan dengan pertanyaan tadi ya. Bentar. Oke Pak, dia bilang, udah ya, kamu nanti observasi aja, kamu nanti kalau apa yang mereka butuhkan kita support aja dari IT gitu ya.
Nah, akhirnya saya datang nih. Ya, Ibu Rafita yang tadi nanya ya. Saya datang ke meeting itu. Nah, ketika saya datang ke meeting itu, mereka sedang kumpul nih. Ada sekitar 6 orang, 7 orang gitu ya. Dan ketika saya datang, saya tipikal orang yang memperhatikan dulu apa sih yang terjadi di sini gitu. Terus setelah itu mereka sibuk meeting Bapak Ibu sekalian 2 jam dan saya hanya perhatikan saja gitu ya. Meeting 2 jam. Terus akhirnya saya baru tahu kalau mereka ini ternyata sudah 2 minggu meeting terus ya tiap hari itu sedang membuat program untuk si Bapak ini nih, si managing director yang baru ya. Tapi draftnya aja itu belum selesai gitu ya. Sedangkan si Bapak ini hari ini tuh lagi menunggu gitu ya, drafting itu selesai. Lalu saya tanya kan, kenapa gitu ya, kok draftingnya nggak selesai 2 minggu gitu kan, ini kan baru drafting gitu ya. Karena selalu ada ide baru Pak, gitu ya. Ada ide baru dari managing director-nya gitu kan. Oh oke, gitu kan. Nah, oke, gimana Pak Ali bisa bantuin kita nggak gitu kan? Oke, ya udah. Nah tiba-tiba nyelonong nih Pak, manajer Bapak Ibu ya, nyelonong nih managing director-nya gitu ya. Terus dia mulai berbicara tuh, ya Bapak Ibu ya. Nah si bapaknya ini nih bukan orang yang di backing loh, dia ini orang petinggi nih istilahnya gitu ya. Dan dia ini kalau ngomong, wah Bapak Ibu sekalian itu nggak mau kalah bicaranya gitu ya. Dan dia tuh kalau udah ngomong ya Bapak Ibu ya, dia itu mau apa yang di idenya itu tuh nanti ada dituangkan gitu ya. Dia akan mendebat gitu, akhirnya setiap meeting itu nggak pernah ending tuh Bapak Ibu kesimpulannya. Nah, terus dia lagi bicara papan tulis di whiteboard. Terus yang peserta meeting yang saya kenal itu juga bilang, Pak Ali gimana Pak Ali? Boleh ya saya bilang saya bicara ya. Oke. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya ngerangkum. Saya itu baru pertama kali itu meeting. Saya ngerangkum semua pertanyaan si teman-teman saya yang tim itu. Saya ngerangkum. Nah, di dalam pikiran saya cuma satu goal saya. Pokoknya hari ini drafting ini harus selesai. Gitu ya. Saya nggak peduli dia managing director, apapun itu, saya akan debat dia. Yang penting draftingnya kelar. Gitu ya. Nah, akhirnya kita berdebat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi saya selalu pakai begini Bapak Ibu sekalian. Saya dengarkan dia dulu, ya. Saya nggak sibuk dengan pendapat saya sendiri, gitu ya. Saya bilang, pendapat Bapak bagus Pak, tapi coba deh Bapak pikirin gini ya. Ini ada cara yang lebih bagus, gitu ya. Terus kita udah buat alurnya begini-begini Pak. Padahal saya baru pertama hari itu untuk meeting tuh ya Bapak Ibu ya. Tapi kayak saya tuh udah kenal gitu ya, karena self confidence-nya mungkin kelewat tinggi kali. Jadi, nah berdebat tuh saya tuh Pak dengan managing director tuh ya. Itu levelnya udah berapa step di atas saya gitu ya. Pokoknya target saya meeting hari itu harus selesai drafting. Saya nggak mau tahu. Nah, jadi setelah berdebat, saya buatin semua alurnya. Terus dia bilang, oke. Dia bilang, ini sudah oke. Iya betul Pak. Saya bilang, seluruh ide Bapak udah saya masukin. Dan saya pikir itu adalah ide yang sangat-sangat bagus. Gitu ya. Saya nggak bilang itu ide saya nggak bilang itu ide tim saya. Gitu ya. Karena saya tahu nih, tipikal orang kayak begini nih, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya dia agree, setuju, oke, bisa dibuat draftingnya? Bisa Pak. Nanti saya akan konsolidasikan dengan teman-teman saya, gitu ya. Nah, jadi akhirnya selesai itu Bapak Ibu. Dia keluar, dia feeling happy, dia nggak merasa dia didebat atau dijatuhkan pendapatnya, dan seluruh tim saya pun happy, karena akhirnya mereka bisa relax. Akhirnya drafting bisa muncul. Terus saya bilang, udah ya, saya udah selesai ya, saya cuma bantuin kalian saat ini aja nih, gitu ya. Keluar meeting, besoknya saya ditunjuk jadi ketua tim itu Bapak Ibu. Terus saya bilang, saya nggak mau Pak, saya bilang.
Saya nggak mau, saya ini tadi cuma support gitu loh. Saya cuma mau ngebantu mereka, jangan sampai mereka meeting terlalu lama gitu ya, hanya untuk bahas ini gitu. Tapi si managing director maunya kamu, dia bilang. Waduh Pak, saya bilang, kok jadi saya gitu ya, yang baru-baru masuk gitu. Nah, tapi gini Bapak Ibu, ceritanya begini. Confidence-nya kita gitu ya, cara kita berkomunikasi, nyampain pendapat gitu ya, memang itu penting gitu ya kalau kita ketemu orang-orang yang istilahnya selalu merasa paling benar gitu ya. Artinya kita harus lebih powerful dalam segi cara kita berargumentasi, cara kita berkomunikasi gitu ya. Nah, kalau orang yang paling benar Bapak Ibu sekalian, itu kita nggak bisa ngejatuhin argumennya dia. Yang kita bisa lakukan ialah kita terima, kita puterin, kita konversi jadi pendapat kita, lalu kita balikin lagi, gitu ya. Lalu kita bilang, ide kamu bagus, tapi ini akan jauh lebih pokcer kalau begini nih, gitu ya. Ya, artinya sepanjang kita nggak berlawanan terlalu ekstrim Bapak Ibu sekalian. Tapi kalaupun berlawanan pun ya, istilah berlawanan pun, kita masih bisa kok melakukan teknik tadi ya, teknik istilahnya ngajak dia muter dulu gitu ya. Muter, baru kita alihkan, lalu ada idenya kita nih, dia lihat gitu ya. Tapi ini teknik yang saya bilang butuh communication skill-nya bagus. Butuh self-confidence Bapak Ibu sekalian juga bagus gitu ya. Dan menurut saya, itu sesuatu yang sangat bisa dipelajari gitu ya. Nah, kalau ketemu orang-orang seperti ini, itu saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Saya paling senang kalau ketemu orang-orang kayak begini. Itu saya banyak belajar gitu ya. Belajar tadi ya. Kalau kita tuh bilangnya tai chi tuh. Jadi belajar cara mengalihkan pendapat orang supaya malah sesuai dengan pendapatnya kita gitu ya. Ya, Ibu Rafita, semoga ya gini Ibu Rafita, dalam kehidupan kita ya kita tuh kan belajar terus gitu ya. Hari ini kita belum bisa menyampaikan ide kita belum terimplementasi, yang nggak apa-apa, besok lagi kita coba lagi, besok lagi kita coba lagi. Nah, yang paling penting ialah kita kan pertajam terus ya communication skill-nya kita, cara kita menyampaikan pendapat, gitu, cara kita mempengaruhi orang, termasuk cara kita mempengaruhi orang gitu ya. Nah, kalau typicality saya itu, saya nggak peduli Bapak Ibu sekalian, saya itu bicara sama siapa gitu ya. Ya, jadi itu mau presiden direktur pun saya suka ngomong gitu ya. Maksudnya di depan presiden direktur pun saya nggak masalah gitu. Tapi saya gini Bapak Ibu. Ketika kita berbicara dengan orang manapun ya, kita harus sesuaikan. Kalau kita bicara sama orang yang di levelnya teknis, kita ngomong teknis. Kita levelnya bicara dengan orang direktur, kita ngomongnya itu ringkasan, summary gitu ya. Kalau kita ngomong sama orang prestir, kita ngomongnya policy, ngomongin masalah kepercayaan, ngomongin masalah solusi singkat gitu ya. Jadi itu harus dilatih terus-terus gitu ya. Ya, semoga menjawab Bu Rafita. Ada pertanyaan lagi Pak Li dari Ibu Nanda Nugra Heni. Bagaimana cara mengkoordinasikan tim kerja Pak? Mengkoordinasikan tim kerja. Oke. Ada bidangnya apa ya? Bidangnya yang si Ibu ini. Bidang kerjanya apa ya? Ada nggak disebutkan? Tidak disebutkan sih Pak, untuk di bidang apa. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita bicara koordinasi tim ya, itu Bapak Ibu mau pakai Excel pun bisa, gitu ya. Mau pakai Word pun bisa, mau pakai email pun bisa, gitu ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian, timnya itu udah solid dulu, gitu ya. Kalau masalah tools di luaran sana itu banyak sekali kok sebenarnya yang bisa ngebantuin kita. Bahkan kalau di dalam saya pun ya Bapak Ibu sekalian ya,
di bidang IT itu tools-nya kita tuh banyak kok untuk koordinasi tim gitu ya. Jadi bisa begitu saya assign dia langsung terima email gitu ya, dapat notifikasi itu banyak gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, satu yang saya pelajari ialah meeting pagi 15 menit itu lebih efektif daripada Bapak Ibu memakai tools sebenarnya gitu ya. Meeting pagi 15 menit ketemu anggota tim, hari ini kita mau ngapain ya, gitu ya. Kemarin tuh ada problem apa ya, ngomong aja 15 menit, itu lebih efektif, gitu ya, untuk menjaga kesulitan tim. Gitu ya. Dibanding kita terlalu banyak bergantung pada aplikasi. Pagi 15 menit, sore 15 menit, itu koordinasi tim yang menurut saya paling bagus. Memang saya banyak pakai tools, tapi maksud saya, yang paling membuat tim itu jadi punya ikatan gitu ya, itu ialah itu tadi, kalau kita ketemu tatap muka gitu ya, terus kita ngobrol 15 menit aja gitu ya, nggak usah yang panjang gitu ya, Ibu sekalian, kayak gitu. Apa kita lanjut atau ada pertanyaan lain? Masih belum ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas ialah perfect team, gitu ya, tim yang sempurna, gitu ya. Wah, ini impian semua orang, gitu ya, tim yang sempurna. Nah, ini kalau kerja tidak menyenangkan, berarti kita timnya salah, gitu ya. Ini ungkapan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu motivator juga, gitu, yang bilang kalau tim itu bukan sekumpulan orang yang kerjanya bareng-bareng, bukan ya, tapi sekumpulan orang-orang yang percaya, punya trust gitu ya, punya kepercayaan dengan orang anggota timnya gitu ya. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu arti kata-kata itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu Google kan ya, pasti pakai produknya Google kan ya. Bahkan kalau mau setiap apa pakai Google ya. Nah, Google itu pernah ngadain satu project Bapak Ibu, project internalnya mereka, itu mereka gelontorin sampai jutaan dolar. Itu hanya untuk tahu bagaimana caranya mereka bisa membuat sebuah tim itu jadi kinerjanya itu paling bagus gitu ya. Karena penting buat mereka. Mereka itu worldwide gitu ya, artinya seluruh dunia ada. Jadi mereka tuh harus bisa ngebentuk tim yang bagus-bagus gitu ya untuk solving problem mereka. Jadi mereka gelontorkan jutaan dolar ngelakuin riset internalnya mereka. Nah, apakah dengan menyatukan orang dengan intelijensia atau kita bilang kepintaran yang sama itu membuat tim itu jadi sempurna? Apakah menyatukan introvert dengan ekstrovert gitu ya? Apakah kalau dalam timnya itu ada yang sanguini satu, melankolik satu, plekmatis satu gitu ya? Apakah itu buat jadi sempurna timnya? Apakah kalau hobinya sama mungkin ya, gara-gara itu jadi timnya itu bagus gitu ya? Atau kita kasih fasilitasi nih gitu ya. Jadi ada misalnya nge-gym, olahraga bareng, jadinya timnya itu jadi solid gitu ya. Apakah menyatukan dengan latar pendidikan yang sama? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tim research-nya Google ya. Apakah kalau kita isi skill-nya itu sama, jadinya bagus? Apakah malah kalau skill-nya beda-beda, malah jadi bagus gitu ya? Atau harus memiliki perilaku yang sama gitu ya? Sama-sama sabar gitu misalnya, sama-sama ngalah gitu ya, atau enggak mungkin sama-sama dominan gitu ya, baru bagus nih. Nah, lalu apakah tinggal di daerah yang sama? Jadi nanti pulang kongko-kongko gitu ya, bareng-bareng ngopi-ngopi karena tinggal di daerah yang sama gitu, atau naik kereta, naik busway yang sama gitu. Nah, akhirnya mereka meriset semua pola itu Bapak Ibu sekalian, dan mereka bilang, loh kok nggak ketemu polanya ya? Dia bilang, nggak ketemu polanya gitu ya. Jadi ini semua itu bukan jawabannya gitu ya. Akhirnya mereka beralih ke suatu teori dasar gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa tim itu isinya manusia. Kok ke situ Bapak Ibu? Tim itu isinya manusia. Jadi
manusia ini bukan benda mati gitu ya, yang bisa ditreat by angka-angka gitu ya. Nah, sehingga mereka balik ke yang namanya ilmu-ilmu psikologi gitu ya. Sehingga muncul yang namanya term itu physiological safety. Ini saya terjemahkan bahasa Indonesianya ya. Keamanan psikologis ialah kepercayaan bahwa seseorang tidak akan dihukum, dipermalukan ketika menyuarakan suatu ide, pertanyaan, kekhawatiran, ataupun kesalahan. Gitu ya. Jadi, setelah hasil risetnya Google, ternyata yang membuat suatu tim itu, Bapak Ibu sekalian, meskipun orangnya itu rata-rata, gitu ya, nggak punya intelijensia yang tinggi, tapi kalau ada physiological safety di dalam situ, keamanan psikologis, artinya setiap orang itu benar-benar merasa bebas berpendapat, nggak akan dipermalukan, nggak akan disalahkan, gitu ya, bebas bertanya, gitu ya. Tim itu akan tumbuh jadi tim yang sangat-sangat hebat, gitu ya. Nah, untuk menciptakan keamanan psikologis itu ada self-awareness, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kesadaran diri. Jadi kita sudah aware gitu ya tentang diri kita sendiri, bagaimana kita merespon misalnya terhadap perbedaan pendapat gitu ya, terhadap orang-orang yang misalnya terlalu banyak bicara gitu ya, orang-orang yang pasif gitu ya. Gimana kita bereaksinya itu sudah harus ditingkatkan gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini saya selalu suka nyelipin yang kayak begini-begini gitu ya. Oke, nah terus cara yang kedua ialah tunjukkan kepedulian ya, Bapak Ibu ya. Sebagai manusia harus punya empati kalau mau timnya itu bagus. Jadi Google ini setelah meriset ya Bapak Ibu sekalian, itu menemukan bahwa ternyata ya balik ke psikologisnya gitu ya. Jadi bukan masalah teknis ya Bapak Ibu ya. Tapi ya wajar karena masuk Google itu susah. Jadi masuk Google itu udah pasti kayak kita masuk ITB ya Bapak Ibu ya, masuk UI, masuk ITB, UMPTN gitu ya. Jadi yang kita masuk ke dalam itu orangnya bukan masalah teknis tuh gitu ya. Jadi udah masalahnya itu gimana caranya mereka mau saling bekerja sama gitu ya. Karena ide-idenya itu banyak gitu ya. Oke. Berikutnya yang nomor 3 ialah ajukan pertanyaan secara aktif. Nah gini Bapak Ibu kan kalau jadi misalnya jadi tim leader gitu ya, atau mungkin pas lagi meeting dengan anggota tim gitu ya. Nah itu kalau misalnya ada keputusan gitu ya, itu jangan buru-buru ya Bapak Ibu ya, jangan buru-buru langsung ya udah ya, berarti putusan ini ya kita voting aja ya, nggak jangan begitu ya Bapak Ibu. Jadi pancinglah mereka untuk mempertanyakan gitu ya. Jadi jangan karena Bapak Ibu mungkin udah tahu gitu jawabannya kalau sebagai tim leader ya. Bapak Ibu sudah tahu nih gitu ya. Tapi biarkan mereka berpikir, menganalisa dulu. Nanti kan jawaban mereka kan akan muncul ya. Setelah muncul kan mereka kan akan saling berargumen tuh. Nah, setelah berargumen, tugasnya tim leader itu ialah meng-guide mereka gitu ya. Meng-guide mereka supaya mereka mencapai kesimpulan gitu ya. Nah, nanti kalau kesimpulan itu sama dengan yang Bapak Ibu sekalian sebenarnya udah tahu nih, pasti endingnya bakalan begini nih. Tahan ya Bapak Ibu ya. Meskipun sudah tahu endingnya bakal begini nih, tahan gitu ya. Biarkan anggota tim Bapak Ibu sekalian itu berpikir gitu ya. Ini tuh bagian dari pengembangan diri gitu ya, mengembangkan orang lain gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang bahkan saya sendiri Bapak Ibu sekalian gitu ya, kalau ada di anggota tim saya gitu ya, saya tahu nih sebenarnya ujung-ujungnya pasti bakalan begini gitu ya. Tapi saya suka mancing mereka gitu ya. Saya suka mancing mereka, menurut kamu kalau kayak begini gimana?
Kalau kayak begini gimana gitu ya. Nanti ujung-ujungnya sama gitu ya. Tapi mereka senang dan happy gitu ya. Karena punya kesempatan untuk mengutarakan ide mereka gitu ya. Oke, lalu nah ini dia, tunjukkan nilai dan apresiasi atas ide. Nah, kalau kebetulan kondisi kita yang sekarang ini misalnya kurang bagus gitu, entah dapat tim leader yang nggak bagus, anggota tim yang nggak bagus, nggak apa-apa gitu maksud saya. Itu bagian dari kehidupan. Tapi Bapak Ibu setidaknya sudah tahu nih, kalau next-nya saya punya kesempatan bisa memilih tim, bisa memilih anggota tim, saya akan mengkondisikan tim saya tuh nanti ke depannya kayak begini nih gitu ya. Nah, penting Bapak Ibu sekalian itu ya menunjukkan apresiasi atas ide-ide sekecil apapun, sejelek apapun. Itu nggak boleh dibilang jelek istilahnya gitu. Jadi oke, terima kasih kamu sudah berkontribusi gitu ya. Ide kamu bagus sekali. Ada yang mau menambahkan nggak nih idenya gitu ya. Jadi selalu diawali dengan ucapan thank you ya gitu ya. Terima kasih ya kamu sudah kasih kontribusi ya. Ide kamu bagus nih gitu ya. Meskipun Bapak Ibu sekalian dalam hati Bapak Ibu mungkin bilang wah idenya begitu doang gitu ya. Tapi nggak boleh gitu ya. Kalau mau punya tim yang bagus tuh nggak boleh kayak begitu gitu ya. Apalagi sebagai tim leader gitu ya. Karena di kita mungkin itu hal kecil gitu ya, yang nggak berkontribusi banyak, tapi di mereka itu mereka udah mikir gitu ya, baru bisa ngasilin begitu gitu ya. Jadi kita harus apresiasi gitu ya. Itu bagian dari perkembangan mereka gitu. Nah, rasa haus terbesar dari manusia itu ialah kebutuhan untuk dihargai gitu ya. Lalu promosikan dialog dan diskusi yang positif. Jadi ini pakai kata-kata ya Bapak Ibu ya, communication skill ya lagi-lagi ya. Jadi jangan suka bilang, wah Pak saya nggak bisa Pak, bukan nggak bisa, tapi belum bisa gitu ya. Pasti ada caranya gitu ya. Pasti ada yang belum kita kepikiran gitu ya. Pakai kata-kata belum ya Bapak Ibu ya. Itu untuk memotivasi orang gitu ya. Oke, ini saya skip. Oke, nah lalu tepatlah dengan informasi, harapan, dan komitmen. Nah, kalau view-nya sebagai tim leader, harus punya integritas ya Bapak Ibu ya. Artinya, jangan kasih iming-iming informasi yang nggak tepat gitu ya. Nah, karena ini masalah kepercayaan. Kalau seluruh anggota tim Bapak Ibu percaya dengan masing-masing, percaya dengan tim leadernya, udah gitu ya. Ini tim pasti bisa diandelin gitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu berikutnya, kalau misalnya ada perubahan ya, ada perubahan aja gitu ya. Nah itu harus dijelaskan ya Bapak Ibu ya, karena kan bisa jadi ekspektasinya berubah. Misalnya kayak kita bicara masalah deadline gitu ya, masalah timeline, masalah resources gitu ya. Kalau ada perubahan jelaskan ke anggota timnya gitu ya. Harus clear, jangan disimpan. Nah. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Lalu akui kesalahan. Nah, lagi-lagi ya kalau ada physiological safety, orang yang mengakui kesalahan tidak boleh dihakimi ya. Oke. Sebelum kita masuk ke manajemen konflik, ada yang mau bertanya? Ada? Oke. Cara paling mendasar dan kuat untuk berhubungan orang adalah dengan cara mendengarkan. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dulu Bapak Ibu sekalian, meskipun saya bekerjanya di bidang IT gitu ya, tapi itu saya banyak tuh suka ngumpul-ngumpul bareng departemen lain gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Terutama itu yang paling saya sering senang itu departemen customer service tuh Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena banyak
Ya, jadi kadang-kadang suka dikasih makanan, ada aja tuh gitu ya, makanan dari ibu itu gitu. Nah, mereka itu curhat mereka itu real gitu ya, nyata gitu ya. Mereka tuh, waduh Pak, kita kalau ngomong sama IT itu Pak, kita kayak ngomong sama tembok Pak, katanya, mantul semua katanya. Kok bisa gitu Bu? Iya katanya. Apapun yang kita minta gitu ya, oh ini nggak penting gitu ya. Kadang-kadang kita mintanya apa yang dikasih apa gitu. Saya bilang, oh Bu, saya orangnya nih katanya. Nah akhirnya di situ apa Ibu, saya ngerti gitu ya problem-problem mereka dan saya mencoba bantu mereka gitu ya. Jadi bahkan melebihi apa yang mereka minta gitu ya. Jadi waktu saya resign gitu ya dari company itu ibu-ibu itu pada nangis gitu ya. Wow, nangis bombay Bapak Ibu. Bapak kenapa keluar katanya, nggak ada yang bantuin kita lagi gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau manajemen konflik ya sebenarnya intinya cuma satu ya. Kalau bisa itu namanya win-win solution gitu ya. Kita nggak bisa bilang, pendapat kamu salah, pendapat saya benar. Jangan pernah begitu ya. Itu nggak akan pernah menciptakan yang namanya win-win solution. Nggak akan pernah begitu. Apalagi kalau kita dalam satu organisasi gitu ya, Bapak Ibu. Dalam satu organisasi kan tujuan kita kan demi tercapainya tujuan organisasi gitu ya. Jadi kita tuh berusaha mencari best solution. Saya biasanya gini Bapak Ibu. Kalau kita ketemu orang yang kita bilang tanda kutip sulit gitu ya, saya selalu bilang, tujuan kita kan ini untuk solving problem nih, cari solusi. Cari solusi kan yang paling bagus gitu ya. Jadi nggak bisa pure kamu punya gitu ya. Pasti ada argumentasinya gitu. Oke ya. Nah, jadi untuk kita bisa win-win solution ya tadi gitu ya, dapatkan kesamaan, pahami pendapat, pokoknya semua seperti itu ya. Nah ini ada mindset-nya, jangan memikirkan hanya keinginannya kita juga gitu ya, bahkan kita kalau bisa berempati dulu sama mereka, argumentasinya mereka gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh cari kelemahan gitu, bukan gitu ya. Kita berusaha menyatukan argumentasi mereka dengan argumentasi kita. Kalau bisa seperti itu, gitu ya. Semangatnya selalu begitu. Kalau mau win-win solution itu semangatnya begitu. Tapi kalau kekehan gitu istilahnya kuat-kuatan, nah itu nggak akan pernah win-win solution ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita berdialog sama orang, pertama itu kita refleksi, artinya kita dengerin dulu nih, gitu ya. Kita pahami dulu orang ini mau ngomong apa ya. Nah, terus kalau ada yang kita nggak ngerti, kita validasi. Ya. Validasi. Belum tentu kita terima pendapat, tapi kita validasi. Oh, jadi maksud kamu itu seperti ini ya, gitu ya. Kita validasi. Setelah itu kita berempati gitu ya. Oh, saya ngerti pemikirannya kamu itu karena ini nih ya. Oke, saya paham. Itu ya. Artinya orang itu harus masa diterima dulu gitu pendapatnya sebelum kita bisa ngeluarin pendapat kita gitu ya. Nah, ini masalah reaktif proaktif ya Pak Ibu ya. Kalau bisa kita jadi orang yang proaktif, jangan terburu-buru ketika beda pendapat, langsung nggak bisa begitu dong. Karena jangan begitu ya Pak Ibu. Jangan begitu. Itu nggak akan pernah jadiin satu problem nyelesain konflik, itu nggak akan pernah gitu ya. Ini saya skip dulu Bapak Ibu. Nah, yang selalu kita coba ya Bapak Ibu ya, itu compromise sebenarnya gitu ya. Tapi saya selalu bilang kalau bisa compromise ke collaborating gitu ya. Kalau misalnya pendapat kita itu nggak bisa diterima sepenuhnya, maka sebagian, nanti kita kompromi gitu ya. Tapi kalau bisa satukan, collaborating gitu ya. Saya hanya menyarankan collaborating sama compromise kalau jadi tim. Gitu ya. Saya nggak menyarankan yang warna biru, yang warna merah, apalagi yang warna ungu ini gitu ya. Kalau yang ungu ini ya nggak usah jadi anggota tim, bubar aja gitu kan ya. Ya, masing-masing ke pendapatnya kabur aja lah gitu, nggak ada yang mau dengar sama lain gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampai sini itu sebenarnya
lagi-lagi kalau kita mau ngebuat tim yang solid, yang self-directed, itu tuh pasti kita butuh ada satu orang yang jadi leader gitu ya. Nggak ada leader pun nggak masalah sebenarnya gitu ya. Tapi kalau ada leader itu bagus gitu ya. Ini Bapak Ibu, saya mau cerita gini. Saya pernah ikut tim building ya. Pernah ikut tim building. Kan anggota timnya kan diacak ya Bapak Ibu ya. Wah, pas saya dapat timnya Bapak Ibu ya, itu isinya head of agency, head of marketing, head of apa gitu ya. Saya bilang, wah ini isinya head semua nih, gitu kan. Saya juga head juga nih, gitu kan. Nah, yang terjadi apa Bapak Ibu sekalian? Wah, saya bilang, ini sih pasti menang, saya bilang, nggak mungkin nggak menang. Udah itu orangnya cowok keker-keker semua lagi kan gitu, pada fitnessan semua gitu, team building. Udah gitu mereka level cara berpikirnya pun udah manajerial ke atas gitu ya. Memang akhirnya menang Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah di situ ada yang jadi pemimpin, ngatur-ngatur? Enggak gitu ya. Wah, itu karena masing-masing udah terbiasa ngelit ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ketika team building itu, wah begitu dikasih suatu materi, langsung masing-masing kayak udah tahu gitu ya. Gua ambil bagian ini ya. Iya, gua ambil bagian ini ya. Gua ngurus bagian ini ya. Wah, langsung begitu gitu ya. Itu nggak ada yang ngelit, Bapak Ibu. Karena masing-masing udah bisa ngelit dirinya sendiri gitu ya. Udah tahu gitu ya, begitu masuk, saya harus ngapain nih gitu ya. Saya harus take bagian yang mana gitu ya. Oke. Tapi kalau tim yang semuanya weak, kita butuh ada satu yang ada leadernya. Nah, untuk jadi leader itu ada 6 elemen kunci ya Bapak Ibu ya. Itu masalah drive, passion ya dari orang, drive gitu ya. Karena ada lagi desire to lead gitu ya. Jadi ada kian untuk memimpin juga, ada dorongan, kemauan, integritas, nah percaya diri gitu ya. Kira-kira PD-nya tinggi nggak nih? Karena untuk jadi leader harus pede gitu ya, jangan jadi leader kalau nggak pede gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian bukan berarti itu nggak bisa dilatih gitu ya, sangat-sangat bisa dilatih gitu ya. Caranya apa ya, pelan-pelan gitu ya. Artinya setiap kali ada kesempatan, coba ngetes gitu. Toh nggak bakalan dihukum gitu ya, nggak akan rugi gitu ya. Itu ada intelligence ya, ini nanti ada pengaruhnya nanti buat waktu dia cara berpikirnya gitu ya. Lalu ada pengetahuan tentang apa yang dikerjakan. Oke. Kalau ini masalah yang smart, specific, measurable ini adalah cara untuk kita make sure kalau tim kita itu ada di jalur yang tepat gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti harus bisa diukur gitu, harus spesifik, bisa kita raih gitu ya, relevan dengan apa yang sedang dituju oleh organisasi, punya timeline gitu. Tapi ini sebenarnya ini lebih ke arah metodenya aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada quote Bapak Ibu ya, tetaplah merasa bodoh agar kita selalu belajar, tetaplah merasa lapar agar kita tetap berusaha. Ini butuh waktu agak lama untuk saya ngerti. dulu ya. Kok tetap merasa bodoh agar kita belajar? Oh iya benar-benar. Kan lagi ini kayak kalau kita merasa pinter, kita bilang, oh kita udah pinter nih, jadi malas belajar ternyata. Oke ya. Ini yang tadi. Oke. Vena sampai jam 6 ya Vena ya? Iya, benar Pak, sampai jam 6. Oke, sebentar. Saya mau tutup dengan ini ya, Bapak Ibu, hiburan. Supaya Halo nah, Pak. Bapak Ibu, teka-teki ini ya. Nah, jadi kayak gini. Udah bisa ya teka-teki silang ya. Nah, jawabannya Bapak Ibu harus out of the box gitu ya. jangan jawab yang normal gitu ya. Oke, 1 mendatar ya. Sebagai bagian dari tim maka diperlukan 11 huruf ya. 1 mendatar.
ketika mendengarkan pendapat orang lain. Ada yang mau ini? Silakan di kolom chatting juga boleh. Belum betul, kepemimpinan salah. 11 huruf. Ada yang mau jawab lagi? Wah, luar biasa, Pak Nugroho. Iya, betul sekali. 1 poin. Kita butuh pendengaran. Bukan, Bu, bakal dikatakan keterampilan, bukan kesabaran, bukan, kita butuh pendengaran ya untuk bisa mendengarkan pendapat orang lain. Oke. Nah. Oke, Bapak Ibu sekalian, tim Pak Budi selalu berhasil ketika diberikan tugas karena mereka selalu apa nih? 9 huruf dalam melaksanakan tugasnya. Apa kira-kira? Kerjasama masih belum betul. Itu jawaban normal. Silakan. Kepedean, Pak. Ada yang jawab kepedean. Kepedean, oh masih belum benar. Belum betul, Pak. Suku. Salah, masih salah. Selalu kerjasama, Pak. Salah, Bu, masih belum, Masih Bu. kurang betul, Bu. Kemenangan. Tangan. Belum. Kesulitan, belum. Selalu apa ya? Dilarang protes ya, Bu, Bapak Ibu ya, karena ini yang buat soal juga saya. Kekurangan belum, kekompakan juga salah, masih kebersamaan salah. Oke, saya buka ya jawabannya. Kepikiran. Oh, kepikiran. Iya, Bapak Ibu, kalau kepikiran terus tuh pasti berhasil gitu ya. Dia terobsesi sama tugasnya gitu kan, kepikiran terus. Oke. Berikutnya. Nah, oke. Ini apa nih? 3 menurun. Tim yang baik membutuhkan orang-orang yang memiliki sifat titik-titik bertanggung jawab. Depannya B. Kira-kira apa nih? Berani. Oh, belum. Salah. Berani. WIB ada di sini. Iya, betul, Bu. Orang berani. Salah, masih. Ayo, Bapak Ibu. Belum. Salah, belum. Bersih. Bukan. Masih kurang tepat, Bapak Ibu. Berpikir, Pak. Kepanjangan. Kalau berpikir, ini hanya 6 huruf, Bapak Ibu. Oke, saya buka. Berisi. Oh, bukan. Jadi tim yang baik itu membutuhkan orang-orang yang memiliki sifat begitu bertanggung jawab. Ya. Oke, berikutnya 4 mendatar. Jika saya dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kerjanya, maka karir saya akan lancar. Titik-titik. Aman, Pak. Betul. Aman. Amin, iya betul. Pak Anton ya? Iya, maka karir saya akan lancar. Amin. Gitu. Ya Allah. Nggak kepikiran. Oke, berikutnya 6 menurun. 5 menurun. Orang yang bisa di titik-titik adalah mereka yang biasanya jujur. Percaya, Pak? Percaya, bukan. Masih belum tepat. Pikirin. Pikirin, bukan. Kan depannya E, P, E. Sorry. Itu E. Merasa, Pak? Bukan, belum tepat. Masih kurang tepat. Belakang, belum tepat. Percaya juga belum tepat.
Oke, saya buka. Ya, ini dia. Dikerjain. Ini kalau di kantor nih, Pak. Iya kan? Kalau kelewat jujur dikerjain biasanya gitu kan. Oke, yang berikutnya. Ini yang terakhir ya, Bapak Ibu ya. Ini mungkin mereka yang sudah pengalaman ya. Kunci sukses dalam berusaha ialah ketekunan, usaha, dan keterampilan, penghasilan, pemikiran, pengalaman, penderitaan. Salah semua. Belum. Penderitaan, pendapatan, salah. Pemaksaan. Salah. Belum. Kan. Pertanyaan loh. Salah. Korban. Salah. Bukan, perjalanan juga bukan. Pengalaman, bukan pendekatan, kan. Permainan, bukannya hampir mendekati nih. Ya terus. Pensiunan bukan, penghematan bukan, pesugihan bukan. Pesugihan. Ini lucu juga nih pesugihan. Oh. Oke, saya buka ya. Pertemanan. Ya Bapak Ibu ya, ini adalah pertemanan ini sebenarnya salah satu tips yang saya pengen share kalau kita mau jadi pengusaha. Harus punya banyak teman. Teman di dalam maupun di luar gitu ya. Kalau teman dalam itu berarti orang dalam. Ya, oke Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan, karena selepas dari sini itu bayarnya per jam gitu ya kalau mau bertanya dengan saya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, silakan. Ya. Bisa di-unmute atau ditulis di kolom chat box. Halo Pak, Iya, izin Bu. bertanya Pak. Kalau kita ada perbedaan pendapat dalam hal pekerjaan di tim, tapi setelah itu biasanya ada yang baper, jadi ke personal tetap selalu baper nih Pak dengan perbedaan pendapat di pekerjaan tersebut. Gimana tuh Pak antisipasinya? Karena kita jadi nggak enak selalu kalau lagi berpendapat gitu. Takutnya orang ini bakal bapernya berkepanjangan. Oh, gini. Iya. Terima kasih Pak. Iya, kasih Ibu. Nah, gini Bapak Ibu. Sebenarnya ini salah satu tips yang saya mau bilang gini. Kalau kita dalam anggota tim ya Bapak Ibu sekalian gitu ya, itu penting buat kita pendekatan personal. Gitu ya. Kalau dulu tuh saya suka sarapan bareng gitu ya, ngopi bareng gitu ya. Karena memang akan ada ya Bapak Ibu sekalian orang-orang yang baper ketika beda pendapat ya. Dulu pun juga saya sering ketemu begitu gitu ya. Tapi orang-orang yang baper ini tuh sebenarnya bisa dibilang orang-orang yang mereka itu mau pendapat mereka juga diterima juga gitu ya. Dan mereka nggak mau ditolak gitu ya. Karena ada tipikal orang Bapak Ibu sekalian itu yang namanya tipenya itu tipe-tipe melankolis. Kalau yang di 4 kepribadian ya ada lagi tipenya namanya steadiness gitu ya. Orang-orang kalau di DISC itu ada di tes personality test itu ada yang namanya tes steadiness. Ini orang-orang yang tipikalnya itu nggak mau ditolak gitu ya. Nah, gimana caranya kita pendekatan personal gitu ya. Artinya jangan takut untuk ngajak mereka ngopi, sarapan, ngobrol-ngobrol, ngajak makan siang bareng kayak begitu ya. Karena ya sehingga mereka, nah ini terlepas dari cara kita nyampain pendapat ya Bapak Ibu ya, tentang communication skill-nya kita juga gitu ya. Karena gini, dulu saya pernah ketemu orang yang begini Bapak Ibu ya, yang baperan begini gitu ya. Jadi yang saya lakukan ialah saya ngajakin dia ngobrol. Terus kamu ada kerjaan yang susah nggak sih? Ada yang mau saya bantuin nggak sih? Gitu. Gimana itu
kerjaan kamu apa udah beres belum gitu ya, misalnya. Jadi pokoknya gini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu harus berhubungan baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak berhasil hari ini, besok coba lagi gitu ya. Artinya pendekatan itu mau nggak mau begitu. Tapi kalau gini Bapak Ibu sekalian, dalam kita memberikan pendapat pun itu pakailah bahasa-bahasa yang seolah-olah gini. Bukan seolah-olah ya, tapi memang benernya sih begitu. Artinya gini, saya ini mengeluarkan pendapat mencari solusi terbaik ya, gitu. Ini bukan pendapat saya, tapi menurut saya pemikiran saya dengan argumentasinya seperti ini, gitu ya. Sehingga orang itu bisa menerima kalau ini tuh bukan pendapat personal, tapi pendapat profesional gitu ya, Bapak Ibu, ya Ibu ya, Ibu Via ya. Ya, paling yang saya bisa sarankan kan kayak begitu sih, gitu ya. Karena kalau kita dalam satu tim ya Bapak Ibu, mau nggak mau kan kita ketemu orang itu ya. Biasanya kalau kita nggak dalam satu tim, saya nggak mau effort untuk pendekatan personal. Tapi karena kita dalam satu tim, pasti kita harus ngelakuin itu, gitu ya. Karena orang jadi nggak bisa baperan kalau dia kenal kita baik, gitu ya. Kayak istilahnya itu kalau Pak Jokowi itu mediasi makan siang gitu ya. Jadi kalau orang kenyang itu lebih gampang diajak ngobrol gitu istilahnya. Jadi dia pakai pendekatan personal dulu gitu ya. Udah ngobrol-ngobrol baru kita ngomongin masalah bisnis nih, baru kita ngomongin masalah kerjaan nih gitu. Itu mah trik-triknya orang marketing Bapak Ibu sekalian, itu yang paling jago soal kayak begitu-begituan gitu ya. Oke, Bu Via. Baik, Nah, terima kasih Pak. Ini Bapak Ibu sekalian, saya bukan tipikal orang yang apa ya istilahnya kerjaan ini tugas kamu digaji untuk ngelakuin ini adalah tupoksinya kamu, nggak begitu ya. Saya selalu bilang gini, kalau kita di environment manapun itu tuh kita harus pakai empati gitu ya. Kita mau ngelit orang juga begitu gitu ya. Kita mau berhubungan baik dengan departemen lain juga begitu gitu ya. Karena yang kita ajak ini tuh yang kita hadapi ini manusia gitu ya Pak Ibu ya. Nggak bisa lari masalah teknis kerjaan aja gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, saya sharing pengalaman saya begini Bapak Ibu ya. Saya itu sampai bisa mengaudit departemen lain yang itu jelas-jelas nggak ada hubungannya sama kerjaan saya gitu ya. Saya pernah bisa ngelakuin itu. Dan ketika saya ngelakuin itu, saya datangin ke mejanya, saya bilang, kamu salah hitungan loh. Saya bilang gitu. Kamu salah hitungan loh. Harusnya begini-begini nih, gitu kan. Oh iya, benar gitu kan. Nah, akhirnya saya bantuin, saya koreksi dia, dan next-nya Bapak Ibu sekalian, ketika ada apapun gitu ya, orang yang sama ini, itu akan ngebantuin saya, gitu ya. Dan dia nggak akan bawa itu ke tempat meeting gitu, bilang, oh kalian nih IT salah hitung nih. Enggak gitu ya. Bahkan sebelum meeting pun, dia akan tiba-tiba datang ke tempat saya, bilang, coba cek deh, kamu ada ngelakuin kesalahan nggak? Gitu. Nanti bakalan dibawa ke meeting nih. Kayak gitu, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi penting tuh pendekatan personal, karena kita human to human gitu ya. Oke. Itu aja penutup dari saya. Ada yang lagi? Masih ada kesempatan nggak tidak untuk bertanya? Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? The power of orang dalam ya. Itu penting loh Bapak Ibu. Itu tuh bukan sesuatu yang negatif. The power of orang dalam itu pasti diperlukan. Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan kepada Pak Ali?
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Pak. Oke, Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat gitu ya. Sebenarnya agak menarik kalau kita bicara tentang bagaimana managing people ya Bapak Ibu sekalian. Tapi gini, kalau hati kita baik gitu ya. Wah, saya jadi bicara seperti ini nih. Tapi kalau kita berhubungan dengan orang lain itu dengan hati yang baik gitu ya, dengan tujuan yang baik, lalu kita tinggal mempoles aja dengan cara kita berkomunikasi gitu ya. Maka ya mudah-mudahan hasilnya pun akan baik gitu ya. Dan tim yang solid itu tim yang percaya dengan anggota tim yang lain. Intinya sebenarnya itu. Oke ya. Oke, thank you Vena. Baik, Pak Adi. Terima kasih Pak Adi untuk materi hari ini. Konklusi singkat tentang materi hari ini boleh Pak Hermansyah? Boleh Pak untuk konklusi singkat hari ini? Ya Bu, gimana? Sorry. Boleh dibantu untuk konklusi singkat tentang materi hari ini, Pak? Kesimpulan untuk materi hari ini? Oke. Kesimpulannya sih untuk membentuk sebuah tim kita harus bisa saling memahami ya karakter dari tim gitu kan. Karena tim itu lebih tim yang kita pimpin adalah orang-orang manusia juga gitu ya, Bapak Ibu. Dan kemudian juga dengan cara kita berempati, kita mengerti mungkin ketika ada kesalahan atau apapun, kita bahas di internal dulu ya, sebelum itu ke eksternal atau ke orang lain. Jadi ketika seorang merasa sudah dihargai dan dibantu untuk menyelesaikannya, tentu saja itu akan membantu juga sebenarnya untuk perbaikan secara individualnya juga, dan impact-nya adalah kita akan saling lebih ke saling ada ikatan yang lebih kuat ya. Ketika mungkin ada kesalahan akan saling membantu, lebih saling support lah. Seperti itu sih. Kurang lebih seperti itu sih. Thank you. Terima kasih sekali lagi untuk Pak untuk kesimpulannya. Dan teman-teman, untuk training hari Jumat kita akan membahas mengenai tips dan komitmen. Dan itulah telah kita ikuti rangkaian untuk ini, mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Bapak Ibu semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Saya, Vena, beserta tim yang bertugas hari ini, pamit undur diri, dan semangat sore untuk Bapak Ibu semua. Selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah. Terima kasih, Pak Ali. Hari ini materinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu.